Dr. Sriwijaya, perkenalkan saya Dr. Abdullah Azmi, spesialis ortopedi dan traumatologi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sriwijaya, Palembang. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menarik karena memang metode RICE itu sendiri termasuk lama. Pertama kali ditemukan itu pada tahun 1978 oleh Dr. Gabe Mirkin, yang mana RICE ini merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Namun sebelum saya jelaskan apakah ini masih relevan metode ini di era sekarang atau tidak, kita perlu bahas dan kaji terlebih dahulu. Jadi RICE itu sendiri suatu akronim dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation yang diutarakan oleh Dr. Gabe Mirkin. Beliau adalah seorang dokter khusus di bidang olahraga, yang mana tujuan dari metode ini adalah untuk penanganan cedera pada jaringan lunak. Umumnya cedera pada jaringan lunak ini melibatkan seperti tendon dan otot atau yang kita kenal dengan strain, dan ligamen atau yang kita kenal dengan sprain. Jadi apabila kita mengalami trauma, cedera, apakah akibat pada saat aktivitas, terjatuh, olahraga, atau terkilir, kemudian bagian tubuh yang mengalami cedera itu mengalami pembengkakan, disertai nyeri, dan sulit untuk menggerakkan, maka pada waktu itu metode RICE ini lebih sering digunakan. Apa itu RICE? RICE itu kita mengistirahatkan pertama bagian yang cedera, kemudian kita berikan kompres dengan ice bag selama kurang lebih 20 menit dan bisa diulang 3-4 kali sehari. Kemudian bisa juga untuk mengurangi pembengkakan dengan kita berikan pembalutan menggunakan elastic bandage atau elastik perban. Kemudian bisa juga kita lakukan elevasi pada bagian tubuh yang cedera melebihi dari batas jantung atau kita tinggikan setinggi 15-20 derajat. Dalam beberapa tahun kemudian, beliau kemudian merevisi dan menambahkan huruf P pada metode RICE menjadi PRICE, yang mana P itu adalah singkatan dari protection. Jadi di samping 4 metode tadi, beliau menyarankan untuk melakukan proteksi terhadap bagian tubuh yang cedera, bisa itu dengan menggunakan arm sling untuk anggota gerak atas, bisa dengan menggunakan pemasangan gips, dan bisa juga dengan pemasangan back slap dan lain-lain. Nah, masuk abad ke-20 muncul suatu pemahaman baru. Ternyata dengan mengistirahatkan terlalu lama bagian tubuh yang cedera itu juga tidak baik. Karena apa? Terlalu lama kita mengistirahatkan bagian tubuh cedera itu akan menyebabkan terjadinya pengecilan dari massa otot. Kemudian pada bagian sendi itu bisa terjadi kekakuan atau yang kita sebut dengan stiffness, bahkan bisa menjadi kontraktur. Dan juga aliran darah balik dari bagian tubuh cedera ke jantung itu juga terhambat karena tidak adanya kontraksi otot. Maka pada tahun 2012 muncullah suatu metode baru yang kita sebut dengan POLIS. POLIS itu akronim dari Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, dan Elevation. Jadi yang menariknya di sini, restnya dihilangkan. Jadi kita mulai melakukan latihan atau gerakan pada bagian tubuh yang cedera dengan optimal loading. Jadi dilakukan gerakan secara bertahap sesuai berangsur berkurangnya nyeri, dan juga latihan ini juga harus terkontrol. Metode ini bertahan selama berapa tahun, kemudian baru-baru ini ya pada 6 tahun yang lalu muncul lagi satu istilah baru yang agak nyentrik yang dikenal dengan peace and love. Ya, peace and love ini dibagi menjadi 2 tahapan sebenarnya. Peace itu untuk penanganan awal pada 3 hari pertama pasca trauma jaringan lunak, dan love itu untuk terapi lanjutannya setelah 3 hari. Menariknya di sini, untuk peace and love ini bukan hanya menghilangkan rest atau istirahat pada jaringan cedera, tapi juga menghilangkan kompres dengan menggunakan ice bag. Karena kompres dengan menggunakan ice bag itu akan memperlambat proses inflamasi pada jaringan cedera. Jadi sebetulnya pembengkakan atau nyeri yang timbul itu merupakan mekanisme dari proses inflamasi, dan ini merupakan self healing dari tubuh kita untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Artinya kalau kita lakukan kompres es dengan ice bag
pada daerah jaringan yang mengalami cedera itu akan memperlambat proses pemulihan atau penyembuhan pada organ yang rusak tadi. Akan menghambat proses aliran darah ke sana, akan memperlambat proses pembentukan jaringan yang baru, sehingga akibatnya proses penyembuhan jaringan yang tadi rusak itu akan semakin lebih lama. Nah, apa itu kepanjangan dari peace and love? Silakan teman-teman di sini tulis di kolom komentar. Jadi kesimpulannya, metode RICE untuk saat ini sudah tidak relevan lagi untuk kita gunakan sebagai tata laksana pada jaringan lunak, mengingat terlalu lama kita mengistirahatkan jaringan yang cedera itu akan menyebabkan komplikasi pada jaringan yang mengalami cedera, bahkan pada jaringan sehat. Dan terlalu sering kita menggunakan kompres dengan ice bag itu juga akan memperlambat regenerasi dari jaringan yang rusak. Mungkin sekian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.